Kalau kita membawa tok asli, itu kada bakal diterima. Itu lain fungsi seniman katanya Pak. Itu artinya fungsi museum. Bujur. Selamat datang di channel YouTube Urang Gambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakawalan beretaan nang ada di dunia nyata. Hari ini mengumpul bertemuan lawan bubuhan pemuda di Kabupaten Tapin. Ini bubuhan apresiator seni dan di sebelah kiwa bubuhan penggiat seni. Nah, jadi ada dua pandangan, kita hendak membahas dua pandangan pada hari ini mengenai budaya lah. Kita dua sisinya tertutup. Jadi pemulaannya kita perkenalan aja dulu. Mulai paling ujung. Perkenalkan, nama saya Abi Babun. Biasa dipanggil Babun dan bisa juga Abi. Sebelah saya ini ada Abai. Masing-masing loh. Masing-masing ya. Izin tanpa salam. Tawanan apa bukan? Izin tanpa salam. Izin tanpa salam. Channel tadi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbar Rahman. Biasa dipanggil Abai. Oke. Ya. Sebelah kiwa baju putih. Nama ulun Muhammad Rizkan Fadil, bisa dipanggil Rizkan. Tok. Baiklah, yang terakhir bebinian saya kongkonnya. Nah, kenalkan diri pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Najwa Han. Biasanya kakawanannya Miao Najwa, Enjau atau Wawa. Udah begini. Wayah ini kan di Kalimantan Selatan, khususnya nih orang-orang Banjar, lagi masa-masanya pulang katuju dengan budaya-budaya yang dahulu atau masa lalu. Nah yalah, umpamanya pokoknya yang berbau tradisi, wah ini semakin dihargai. Nah, bagaimana menurut pandangan apresiator nih ketika banyak para remaja, bubuhan kakanakan atau sampai nang tuhannya katuju pulang mengangkat budaya kita yang ada di daerah? Hanya ada satu kata. Ya, Mantap. Wih, dari Kabek. Kalau secara pandangan pribadi lah, berarti generasi yang hanyar nih sudah merasa mencintai dirinya seorang dah, menemukan identitas gitu nah. jadi dari sisi pandangan apresiator Gitu bang. mantap dan cinta terhadap budayanya seorang, identitasnya seorang. Mantap. Sekarang kita bicara Jangan begitu Bang. Iya. Benar rasa kayak apa? Masyarakat aja. masyarakat yang menggiat seni. Jadi masyarakat penggiat seni ini Pegiat seni dan masyarakat pegiat seni. ya silahkan. Oh, kita di sini ada di iklan juga. Ada di endorse juga. Bung Rizkan. Wah, biasa dipanggil Bung Rizkan. Kayak apa nih keadaan pemuda Tapin wayah ini nih? Apakah termotivasi juga untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di daerah kita nih? Jadi menurut ulun ya lah. Ya, jadi menurut ulun tadi kayak kita kaitkan dengan pertanyaan di awal tadi. Artinya di Banjar tadi lah, di Kalsa atau di Tapin sendiri misalkan lagi himung-himungnya dengan tradisi yang dulu, yang lama. Pandangannya terutama di Tapin tadi, yang pertama yang perlu digarisbawahi itu khawatirnya itu musiman. Masuknya suka itu kan musiman. Bujur. Artinya kalau musiman, ketika musimnya habis, artinya apa kata tujuh lawan tradisi bahari aja. Apakah manakah pulang misalkan? Nah jadi kalau menurut ulun pribadi, ketika musiman, anggap dulu itu musiman karena memang di beberapa titik terjadi musiman-musiman tuh, entah itu game dan sebagainya, termasuk seni budaya sudah masuk. Alhamdulillah masuk nih. Artinya ketertarikan muda-mudi masyarakat terhadap seni budaya yang lampau. Nah kayak apa caranya? PR kita itu tuh bukan musiman, itu terus menerus. Ya cukup sampai kayak apa caranya supaya ada musiman. Najwa pulang. Uji Rizkan tadi
kayak apa caranya supaya kada musiman? Kira-kira menurut pandangan Najwa nih kayak apa gerang supaya budaya kita nih kada musiman sifatnya? Kalau dari ulun sendiri lah, ini kan cara ulun sendiri. Oke. Kayak ibaratnya seorang tuh kayak nongki-nongki pas lagi nongki-nongki lawan kawan. Kayak apa ya? Kayak sedikit-sedikit membahas kayak masalah budaya. Oh, budaya itu kayak gini loh, budaya seni dan budaya itu seasik ini loh. Seni budaya yang ada di daerah kita tuh seasik ini. Ada cuma budaya luar tuh yang asik, bahkan di daerah kita bahkan lebih asik gitu. Jadi cara memotivasi aja lagi ya, Iya. kalau motivasi anak-anak muda kita, hubungan remaja-remaja supaya bahwa budaya itu mengasihkan gitu lah. Iya. Nah, sekarang itu sebetulnya tugas bun apresiator itu. Nah, Kayak apa caranya supaya bubuhan nang kada katuju seni budaya ini dimotivasi seperti pian mengapresiasi bubuhan penggiat seni. Nah, kira-kira nih nah sejauh ini nih selama 26 tahun ini nah kayak apa upaya pian memotivasi bubuhan remaja-remaja supaya cinta lawan budaya? Seperti itu pertanyaan. Nah, mau secara pribadi, Apa ya? pengalaman dulu lah. Baiklah. Cara lo nih. Biasanya kita nih kan, ini kebetulan kan jurusannya jurusan seni tari nih. Seni tari. Oh, seni tari. Apresiasi kan menonton dan menghargai dan menikmati hasil yang dikaryakan orang lah. Nah, kalau yang di Kabupaten kan banyak sebenarnya budaya kesenian yang tumbuh berkembang di sini. Cuma dengan di masa lalu tertinggalkan lah bahasanya tuh. Bukan terlupakan, cuma tertinggalkan. Nah, pengalaman pribadi ulun nih kayak orang ketujuh lah. Ya orang ketujuh. Orang ketujuh. Yang ketujuh. Pertama ulun kisahkan dulu apa ramenya tadi kan, apa ramenya kesenian tuh. Gitu ulun contohkan. Nah, ini pang bentuknya. Misalkan ada di acara pensi lah. Kan kita nih pernah juga kemah tuh. Pasti ada acara pensi nih. Ya. Perkenalkan bentuknya kayak ini. Dari itu kan orang bertakun, Kak, itu apa? Itu apa? Itu kan orang jadi penasaran nih. Ya, ya. Kita perkenalkan secara dasar dulu yang bentuk yang normal, yang halus dan sopan lah. Apa yang paling dasar? Itu bang menjawab. Oh, jadi pian ini sebutnya lain apresiator, penggiat juga. Penggiat itu penggiatnya yang bujur. Jadi pian ini kubu Ini yang di bujur sini. seharusnya di sebelah Turunnya sini. kamu bersih. Kita borok. Pian pas aja. Apa saja? Pindah pun juga sih. Kan bapak nih anggap aja pian kada jadi apresiator, penggiat aja dah. Nah di ujung aja minta tanggapan nih kayak apa supaya kena pian ini kan apresiator seni. Siapa? Potret seni budaya, Pak. Jadi kenapa pian tertarik lawan seni budaya? Tujuannya caranya kah apa nih? Awal mula pian suka dengan budaya Awal mula suka daerah dengan kita tuh. budaya. Karena kan tanpa budaya mengenal budaya kita, berarti kita tuh seakan-akan melupakan diri kita sendiri. Astaga, takana bujur hari ini. Jadi Aduh, himo Ini- takana bujur. pribadi lah sebagai apresiator seni budaya. Caranya yaitu dengan mengabadikan momen-momen itu lewat foto maupun video. Oh jadi foto video tuh perlu lah di setiap pementasan. Pementasan bahkan untuk info untuk Oh, info. publikasi. Kan tanpa publikasi sehebat-hebatnya seni, tapi amunnya kada ada publikasi yang secara baik itu orang tetap ada tahu itu apa. Oh, cocok ada ungkapan tuh yang dinamakan abadi itu lewat karya yang terpublikasi. Yalah. Marah. Jadi bila kada terpublikasi itu kada abadinya. Abadi. Ya kalau Karena- sekedar misalnya kita bericau biasa aja, Iya. pandir biasa aja, tapi kada nama rekam. Misalnya kita lah bisa ini. Kayaknya kan ada orang bertakun jar siapa. Wah itu bisa karamput kena. Bisa lah itu kan. Kebanyakan ujarnya Nah, ya olahan. Jadi Tapi harus emang sudah buktinya. ada jejak digital, foto atau video. Ada bukti. Nah, oh iya ya. Nah, kayak penggiat seni ini nah. Biar Allah, Riskan lah, hari Bang ini. Riskan lah. Apresiator kita berarti. Penggiat seni, bang gak ada penggiat seni, penggiat remaja seni. Nah, Jadi menggiati bubuhan remaja supaya giat Oke. ya, berkesenian. Nah itu. sabar Nah, kalah. kira-kira nih menurut survei Pian nah, Ya. menurut survei Coba Pian kan pasal. Pian nih istilahnya penguasa takpin nih. Wah, nah ya Allah. Oh ya, iya dah. Saya dah. Kita balik aja. Kelakuan. Kayak ini nanti nah. Bang Ida ya.
Jadi nih di Tapin nih kan remaja gitu. Remaja di Tapin ini banyak juga gitu nah. Istilahnya setiap daerah tuh banyak lah remaja-remaja termasuk di Tapin. Dan Pian salah satu remaja itu gitu. Aku remaja kah? Ya lah. Jadi nih upaya Pian nih Sebagai menyambung kayak apa caranya supaya seni budaya ini kada musiman lah tadi. iya. Dan Pian di situ berisi istilahnya ide lah, akal. Berisi suara apa? Suara angkat kayaknya. Jadi kayaknya kayak apa ide Pian tuh nah yang sudah Pian realisasikan lawan remaja-remaja yang ada di Tapin supaya budaya yang ingin pelajari hari ini kada sampai situ aja tatarusan yang belajar sampainya mati menggawa kayak apa kira-kira Sampai kiamat. sampai kiamat mau Jadi so apa tadi sebagai cara untuk sekira kada musiman tadi yang pertama mungkin ada beberapa yang dilakukan. Jadi yang pertama karena ini tergabung juga nih di Gelas Budaya, artinya oke lah penggiatnya di situ apalah. ya Gelas Budaya Main-mainnya di situ lah, Iya. tari atau di teaternya dan sebagainya. Yang pertama ya membunyikan sesuatu kan. Jadi dibunyikan kesenian dan kebudayaan itu dibunyikan lagi. Hari ini sudah zamannya teknologi, artinya publikasi media sosial itu dibunyikan senyaring-nyaringnya untuk yang pertama mengenal. Dasarnya lestari kan mengenal Pak. Kita kasih tahu, kita sambil belajar sambil kita kasih tahu, kita nyaringkan dengan pola-pola yang modern lah. Yang kedua itu yang pertama. Yang kedua misalkan kalau yang pernah kita lakukan itu silaturahim lah. Itu silaturahim kembali kepada tokoh-tokoh di seni budaya di Kabupaten Tapin, Pak Ibnu misalkan kan, sama Kai Keraton, terus juga Makaman Iril, terus macam-macam amat lah banyak deh. Ada artinya kita ke tokoh hari ini kita kami ke sana kan disambut tuh. Alhamdulillah aja nih. Sambut tuh. Disambut. Yang selanjutnya setelah di kaum tua, nah kita kembalikan di kaum muda. Kaum muda sinergisitas kepada kaum muda yang mau join, yang mau melakukan kesenian, artinya yang mau melestarikan, kita bisa gabung-gabung main-main diskusi ataupun penampilan. Nah, yang paling itu strategi dan taktiknya tuh. Iya. Artinya pernah lu membagikan, artinya melestarikan dan mengembangkan tuh membagi jadi dua tuh Bang. Artinya yang pertama yang melestarikan tadi kan artinya pakem lah. Kita mengenal daripada pakem kesenian. Nah jadi lu bagi dua karena zamannya sudah zaman teknologi. Nah yang pertama itu dikutip oleh video apa? Tejo. Artinya seniman itu untuk di zaman yang sekarang ini harus mengembangkan, artinya mengikuti zaman sekarang ini, zaman apa sih yang disukai. Nah itu dikajal-kajal artinya. Nah kalau kita membawa stok asli, itu kada bakal diterima. Itu lain fungsi seniman artinya. Itu artinya fungsi museum. Makanya kami yang garap nih, kami kasih garap ada fungsi museum. Artinya fungsi museum tadi lewat yang dilakukan oleh kawan Limbabon, dipublikasi secara nyata. Apa sih pakem-pakem aslinya itu dipublikasi, di tag, diedukasi. Nah selanjutnya ada juga yang fungsi kesenian, fungsi seniman. Nah fungsi seniman itu dia bisa membawa kesenian atau budaya, terutama di keseniannya itu bisa diterima oleh masyarakat. Diinovasi lah. Diinovasi, dikasih. Jadi ada fungsi museum, fungsi tidak bisa dirubah, diedukasikan, dan ada fungsi yang bisa diterima oleh masyarakat. Dua strategi itu Pak. Ada ungkapan Panjang Pak. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, habis itu tak cinta maka tak punya anak. Sampai situ aja.